Oke, berikutnya kita nyari gaya dalam pada beban balok sederhana yang dibebani segitiga. Nah, di sini tantangannya, kalian harus teliti ngitung. Jadi ngitung statika ini jangan tergesa-gesa. Kita buat dulu, setelah kita buat potongannya, kita akan menghitung berapa besarnya gaya akibat beban merata ini. Jadi gaya apa sih ki besarnya di titik beratnya. Kita konversikan ke beban terpusat yang beban merata ini. Persamaannya adalah kita pakai persamaan segitiga. Seandainya persamaan segitiga besar Halo, halo? Iya, Bu. Oh iya ya. Nah, seandainya kita buat persamaan yang segitiga besar ini adalah segitiga awal kita yang betul dengan panjang L 96 meter. Pada saat kita potong diiris dimanapun sepanjang X, jadi di antara 6 meter ini kita potong di mana aja, maka kita buatkan persamaan analoginya seperti ini. Yang segitiga kecil ini adalah segitiga yang kita potong dengan panjang X dan Q-nya adalah setinggi X. Karena dia ngikutin panjangnya si X, besarnya Q. Nah, berikutnya kita buat persamaannya untuk mendapatkan Q. Jadi tugas kita adalah mencari berapa nilai QX. Maka kita buat persamaan segitiga. Sisi besar sama dengan sisi kecil. Q per 6 sama dengan QX per X. Maka nilai QX sama dengan Q dikalikan X dibagi 6. Maka QX karena nilai Q kecil adalah 1, maka 1 dikalikan X dibagi 6, maka nilai QX adalah X per 6. Dapat sudah nilai QX-nya. Kalau sudah dapat nilai QX, baru kita bisa menghitung momen. Untuk menghitung momen, kita harus nyari dulu apa nih namanya nih? Harus nyari dulu titik beratnya si segitiga. Titik berat segitiganya, seperti kalian ingat kalau ke sisi yang runcing berarti 2/3. Berarti kalau ke kanan sini 2/3, kalau yang ke kiri ini sepertiganya. Berarti ke sini 2/3 X, ke kiri 1/3 X. Ya, bisa dipahami ya? Nah, kita ngitung berapa besarnya QX di sini. Jadi besarnya QX, nah inilah Q besar X. Nah, jadi kita nyari Q besar X ini. Besarnya QX ini. Ibu buat penjelasan tambahan supaya kalian lebih mudah. Oke. Besarnya QX sama dengan, karena dia adalah segitiga, maka berapa besarnya QX? Luasan segitiga, berarti setengah 0,5 ya. Setengah dikali alasnya X, dikali tingginya sebesar QX. Berarti berapa hasilnya? 0,5 dikali X dikali X dibagi 6. Ya. X per 6. Sama dengan 0,5 itu kan 1/2 ya. Berarti 2 dikali 6, 12. X dikali X kuadrat. Berarti X kuadrat dibagi 12. Ya. Benar enggak? Perhitungan Ibu benar ya. Berarti nilai QX besar ini adalah
X kuadrat per 12. Nah, sekarang waktu yang QX ini yang ini nih. Udah sampai. Nah, yang ini yang kita hitung. Nggak bisa ya? Kalau stabilo, nggak bisa. QX yang Ibu hitung ini tadi ya ini. QX dikalikan, kenapa di momen dikalikan X per 3? Karena jaraknya QX ini ke titik X ini adalah 1/3 dari nilai X. Jadi untuk mendapatkan momen momen sama dengan 0, MX sama dengan VB dikalikan X, kan minus VB dikalikan X, lalu QX. Ini no ya, kalau persamaan di buku orang ini, dia sudah memindah persamaan dia ke sebelah kanan. Kalau persamaan awalnya tuh MX ditambah QX dikalikan X per 3 dikurang VB dikalikan X. Nah, sekarang sama dengan 0. Makanya habis itu dirubahnya jadi VB sama QX-nya dipindah ke kanan. Jadi maka berubahlah MX sama dengan VBX dikurang QX dikalikan X per 3. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, dapat nanti persamaannya adalah X pangkat 3 per 30, MX sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 36. Lalu kalian bisa ngitung LX-nya pakai persamaan biasa, di mana VA VB ke atas, QX ke bawah, LX ke atas. Kalian jumlahkan, nih hasilnya bisa juga dengan penurunan rumus, seperti ini. Nah, ini beda ya. Kalau kita motong potongan dari kanan ke kiri, coba lihat, kita kan motongnya dari kanan ke kiri nih. Persamaan penurunan rumusnya jadi minus. Penurunan rumus MX-nya sama dengan minus LX. Beda ya, kalau kita motong dari kiri ke kanan, diferensial daripada penurunan daripada momen, nilainya positif. Kalau yang dari kanan ke kiri, nilainya negatif. Nah, berikutnya kita masukkan, kalau sudah dapat, masukkan ke dalam tabel, lalu kita buat gaya dalamnya. Kalian masukkan, nanti dapat. Kalian jangan lupa untuk mencari di mana momen maksimumnya dengan cara yang, nah ini, untuk momen lintang, untuk momen maksimum, jika lintang sama dengan 0, maka jadi momen maksimum terjadi apabila lintang sama dengan 0. Maka lintang sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan akar dari 12, 3,45 meter dari titik B. Berarti posisinya momen maksimum adalah 3,45 meter dari titik B. Kita hitunglah di tabel. Langsung, dapat nanti momen maksimumnya 2,309. Di sini kita gambarkan momen maksimumnya. Berada 3,45 dari titik B. Jangan dari titik A. Kalian kan ngitung dari B ke A. Dari titik B 3,45-nya dapat nanti seperti ini. Nah, ini adalah bentuk perilaku gaya dalam apabila diberi beban segitiga. Beda ya. Nah, inilah yang disebut dengan perilaku tadi. Jadi kalian harus benar-benar memahami, mengingat dan mengerti betul-betul. Kalau bentuknya segitiga, oh nanti nih bentuk momennya nih kira-kira seperti ini. Bentuk lintangnya nih kira-kira seperti ini. Begitu. Cara ngecek Ibu biasanya gini aja kayak tadi. Di sini Q-nya tambahi tadi Q-nya berapa sih? Setengah dikalikan 6, 3 ya. Berarti kalau VA-nya 2, positif 2 dikurang 3 berarti minus 1 di sini. Nah, benar ya, minus 1, VB-nya ke atas 1. Bentuknya aja lagi. Kita harus tahu di mana momen maksimum, berarti di situ 0. Di sini 0, berarti kita buat aja lagi nah bentuknya seperti itu. Itu kalau mau cara cepat. Tapi itu apabila kalian sudah benar-benar banyak mempelajari berbagai macam beban aksi yang terjadi pada struktur. Ini baru balok sederhana loh, belum masuk lagi kita ke balok cantilever. Sampai sini yang ditanyakan dulu. Halo? Sampai sini yang ditanyakan dulu. Mungkin tidak ada, Bu. Berarti kita lanjut lagi ya.
Ya, Bu.